Pada saat dunia maju, teknologi maju, kemudian juga negara-negara maju, semakin maju sebuah negara hari ini, semakin jauh mereka dari orang-orang yang mereka sayangi. Betul tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Jakarta tentang Ustadz, jelaskan tren saat ini yang beberapa waktu lalu ini banyak dibicarakan tentang spirit doll atau boneka arwah. Boneka arwah yang banyak dibincangkan di televisi. Boneka arwah ini apa? Boneka arwah ini adalah ada para tersohor lah, artis dan yang lain-lain. Mereka itu ya, memelihara atau mengambil boneka yang mirip sekali dengan anak-anak, lalu mereka pelihara di rumah mereka seakan-akan dia makhluk hidup, ada ruh di dalamnya. Diberikan susu, diberikan macam-macam, itu diperlakukan persis seperti anak bayi mereka. Nah, baik oleh mereka yang punya anak atau mereka yang enggak punya anak. Dan diyakini itu ada ruhnya, ada ruh, bahwa boneka itu ada ruh titisan daripada anak-anak yang sudah diaborsi macam-macam lah begitu. Nah, jadi gimana hukumnya itu, Ustaz? Hukum ya, orang-orang yang mengadopsi boneka-boneka diperlakukan seperti anak bayi biasa. Ya, diselimutilah, kemudian diajak untuk ngomong, tertawa, semuanya begitu, ya. Diperlakukan seperti ini. Apa hukumnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita menengok pada hukum fikih, kalau kita ingin jawab dengan kacamata fikih, maka kita akan buka, pasti langsung kita dapat hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW memperbolehkan Sayyidah Aisyah untuk bermain dengan boneka-boneka karena beliau saat itu masih dalam waktu beliau masih kekanak-kanakan atau masih ada sifat beliau yang masih suka dengan boneka waktu beliau masih kecil, belum beliau dewasa. Dan bahkan ada teman-teman daripada Sayyidah Aisyah pada saat itu masuk ke rumah main sama-sama, dibiarkan oleh Nabi. Jadi para ulama mengatakan bahwa kalau selama itu adalah untuk anak-anak, sesuai dengan jiwa fitrah anak-anak, ya enggak masalah patung boneka itu ada di rumah. Tapi kalau seandainya untuk orang dewasa, matigam ngeniyah sigam, main boneka, itu bukan punya anak-anak, itu sudah milik orang tua. Ini di luar daripada fitrah, itu bukan fitrah anak-anak. Tapi ternyata orang sudah tua, sudah seperti ayah anak-anak, seperti sudah dia ada ibunya anak-anak, tapi suka dengan boneka dan dijadikan boneka itu persis seperti anaknya. Pertama catatannya adalah itu di luar daripada fitrah kekanak-kanakan. Berarti ini ada sesuatu yang tidak normal terjadi pada orang tua ini. Satu. Kemudian kita nggak bisa juga menjawab masalah ini dengan kacamata fikih semata, nggak bisa. Kita harus membuka sebenarnya apa yang terjadi dengan kejadian kita saat ini sehingga ada orang-orang yang mereka itu memperlakukan boneka seperti anak mereka sendiri. Kok ada tren seperti itu? Kita harus buka di luar kacamata fikih, kita akan melihat lebih luas lagi. Kita akan melihat lebih luas lagi bahwa dalam kehidupan kita abad ini dan ke depan kita akan melihat model orang mengambil anak, bukan anak tapi boneka dijadikan anak. Akan ada dan sudah ada orang menjadikan patung istrinya itu adalah patung bukan manusia, tapi istrinya patung yang dibuat khusus, boneka khusus yang persis seperti wanita, cantik lagi sesuka hati dia, dan itu dia hidup dengan boneka itu dan itu adalah istrinya. Ada juga begitu. Kita sekarang bukan masalah boneka ternyata, tapi masalah di mana manusia sudah hidup dengan bukan manusia, tetapi dengan robot, dengan patung, dengan sesuatu yang materi sifatnya, tapi mereka percaya seakan-akan itu adalah manusia yang memuaskan naluri dia. Berarti ini adalah sebuah tren kehidupan yang baru yang terjadi pada diri manusia hari ini. Jadi bukan masalah boneka saja, tapi masalah gaya hidup tidak lagi dengan manusia. Apa sebabnya? Ada beberapa hal dalam kacamata pemikiran yang harus kita paham. Bahwa manusia hidup abad ini, itu mereka hidup jauh dengan sifat-sifat kemanusiaan mereka.
Ya, manusia hidup abad ini sudah mulai tren hidup jauh daripada sifat kemanusiaan mereka. Di antara sifat kemanusiaan kita adalah kita terhubung dengan orang-orang yang kita cintai. Pada saat dunia maju, teknologi maju, kemudian juga negara-negara maju, semakin maju sebuah negara hari ini, semakin jauh mereka dari orang-orang yang mereka sayangi. Betul tidak? Ya, semakin maju negara Jepang luar biasa kemampuan Bushido, etos kerja orang Jepang. Tapi tanya, sempatkah mereka tertawa, menangis, berbagi cerita dengan orang yang mereka sayangi, keluarga mereka, ya, anak mereka, istri mereka, orang tua mereka? Sempatkah mereka ngumpul, hahihi, tawa, bagi cerita? Enggak sempat. Jadi kita terpisahkan hidup kita dengan ini. Maka begitu juga di kota-kota besar, di Jakarta dan yang lain, ada orang-orang yang hidup mereka sudah terpisah daripada orang-orang yang mereka sayangi. Akhirnya yang terjadi, kalau di barat, mereka ambil anjing sebagai teman hidup mereka. Makanya itu aneh, di tempat kita ada orang ambil anjing sebagai teman hidup. Tapi di Eropa itu biasa. Jadi bukan lagi hukum apa boleh memelihara anjing. Di luar daripada hukum fikih adalah kita melihat ini tren hidup yang ada terjadi kesalahan pada diri manusia. Manusia tidak mampu hidup lagi dengan sesama manusia. Akhirnya karena naluri manusia yang dalam membutuhkan kepada yang memenuhi sesuatu yang hilang dari dirinya, di antara naluri seorang wanita atau seorang laki-laki pada saat dia dewasa adalah menjadi ayah, menjadi ibu. Naluri ayah dan ibu itu adalah naluri untuk memberikan sebuah kepedulian kepada yang dia cintai. Kemudian setelah itu kita mendapatkan kepedulian daripada orang yang kita cintai. Itu naluri ayah ibu itu. Saya selaku seorang ayah, memang kebutuhan naluri saya untuk menyayangi, untuk care, peduli. Kepada siapa? Kepada yang saya sayangi. Ketika tidak punya anak dan hidup tidak punya keluarga, bukankah hari ini orang-orang yang sibuk sekali itu hidupnya enggak punya keluarga, tidak punya anak, kalaupun berkeluarga, haitim nana, enggak mampu punya anak, Akhirnya naluri dia itu ingin siapapun dia jadikan anaknya. Masih betul nalurinya itu mengadopsi anak-anak orang fakir, anak yatim, diambil sebagai anaknya. Kenapa? Untuk dia sayangi, karena dia butuh naluri menyayangi orang lain. Ketika nantinya dia butuh disayangi oleh orang lain. Itu naluri manusia sekali itu. Pada saat dia tidak memiliki ini, inilah sebabnya dia akan mencari boneka-boneka yang dipercayai persis seperti anak mereka. Walaupun sebahagian kita melihat itu kan gila. Ya, karena memang proses yang dijalani dalam hidup sudah jauh daripada tabiat kemanusiaan yang normal. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak normal. Nah, begitu. Sekarang kita suruh sama orang yang mengambil boneka arwah ini, baik artiskah siapapun, kita tidak mempermasalahkan artis. Boleh saja nanti ada orang selain artis yang bicara masalah ini atau mengambil boneka arwah ini. Kita suruh jangan ambil boneka yang merupakan materi, itu adalah kan plastik atau lain-lain. Tapi ambillah anak-anak orang fakir, anak yatim, anak-anak yang terlantar atau yang dibuang di jalanan, banyak di kota besar. Ambil itu sebagai anakmu, ya, dan itu manusia asli yang memang di situ. Oh, nggak bisa, sulit. Nah, ini dia. Jangan, kalau dia ambil anak manusia biasa, sulit, susah, banyak ribet. Inilah ciri manusia yang sudah tidak normal. Kenapa? Dia tidak siap berkorban dengan manusia sebagaimana adanya. Kalau memang cinta pada anak-anak, siap untuk cuci pipis dia, cuci di malam hari harus bangun. Kenapa? Inilah pengorbanan kasih sayang asli, enggak kamuflase. Kita enggak hidup di dunia kamuflase, tapi di dunia asli. Ya. Kemudian menunjukkan bahwa sisi materialisme seseorang ketika dia mengambil boneka arwah itu sebagai anaknya, ini sisi materialisme seseorang. Apa itu sisi materialismenya?
saat seseorang tidak mampu berkorban terhadap sesuatu sebagaimana layaknya manusia normal. Itu menunjukkan sisi materi ada pada dia. Nikahlah engkau, dapat seorang istri yang sah. Dapat istri yang sah banyak sulitnya, karena nggak bisa, kita harus hidup selamanya. Jadi maunya apa? Dapat wanita 1 malam saja, cukup. Supaya apa? Tidak ribet. Ini materialistis orang ini. Tidak mampu bersikap lagi sebagaimana manusia biasa. Anda materialistis. Dianggap orang matre adalah orang yang tidak mampu bersikap seperti manusia biasa, tapi mau enaknya saja. Mau punya anak, mau, tapi anak yang gak bikin sulit, gak bikin susah, anak yang begitu. Gak ada yang begitu di dunia ini, manusia biasa gak ada begitu. Kalau memang mau punya anak, maka siaplah tidak tidur malam kadang. Ya itu adalah naluri manusia yang biasa, pengorbanan, siap untuk berkorban. Maka kami katakan siapapun yang mengambil manusia ataupun boneka dijadikan sebagai diperlakukan seperti anak, bahwa ini salah satu indikasi materialistis hidup, di mana tidak mampu lagi berkorban sebagaimana manusia biasa, tidak suka pada tantangan kehidupan yang asli, tapi hidup secara kamuflase begitu, mirip-mirip sama orang lain, ya tapi ya sudahlah, kamuflase hidup ini, tidak asli. Maka orang yang asli siap dengan kehidupan yang asli, kehidupan tidak ada yang palsu. Oh Ustaz, kami kan punya kebutuhan sendiri yang berbeda sama orang lain, kami cukup sama boneka saja, gak perlu sama yang lain. Kita semua diciptakan Tuhan adalah manusia yang sama, punya perasaan yang sama, kemampuan yang sama, punya naluri kasih sayang dan mengasihani yang sama, siap berkorban juga yang sama. Maka hiduplah normal seperti manusia biasa. Ini pesan saya kepada siapapun. Kalau ada yang mengambil boneka ini, mudah-mudahan sampai pada mereka video ini. Ya. Hiduplah manusia normal, jadilah engkau manusia yang asli. Jangan hidupmu seperti manusia dalam awang-awang kamuflase begitu. Jangan, hiduplah sebagai manusia yang asli. Jadi di luar daripada konteks masalah hukum haramnya, bukan, tapi gaya hidup yang sudah berubah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita tidak mau nanti ada lebih daripada itu, ada orang yang ingin hidup sendiri, seorang laki-laki memiliki seorang istri, istrinya itu adalah, akan ada pertanyaan nanti, bagaimana kalau istri kita itu adalah sebuah boneka besar, patung, apakah ada akad nikahnya? Itu akan ada pertanyaan nanti depan. Ya, dia hidup dengan nggak mampu lagi hidup dengan istri yang asli, dengan manusia. Kenapa? Sulit, bayarnya mahar, kemudian cerewet, kemudian banyak menangis, habis uang sana sini. Ini sekali beli misalkan 100 juta, selesai urusan. Itu nanti, ini gaya hidup yang sesat, menyesatkan. Akan ada ke depan seperti itu. Kalaupun sudah ada saat ini di Cina ataupun di negara-negara lain yang sudah tidak manusiawi lagi mereka hidup, mudah-mudahan tidak sampai ke negeri kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita dalam keluarga ini betul-betul memanusiakan manusia, menginsankan manusia. Ya, kehidupan keluarga kita, sesulit-sulitnya kita punya anak, sesulit-sulitnya kita punya suami, sesulit-sulitnya kita punya istri, tapi kita terjaga menjadi manusia biasa yang normal. Dan ini tidak mampu kecuali mereka yang beriman, beragama, dan menjalani agama dalam hidup mereka. Mereka itulah yang mampu untuk banyak berkorban dalam hidup. Hidup sebagaimana manusia biasa. Semakin jauh seseorang daripada norma agama, tidak hidup menjalankan agama mereka, macam-macam yang aneh muncul dalam kehidupan mereka. Tak lain karena hilangnya kemanusiaan yang asli. Maka agama datang, hukum-hukum agama diturunkan oleh Allah untuk menjaga kemanusiaan kita yang asli. Itu dia ingin kami sampaikan.